Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semua. Izinkan saya memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Emraka Abian dengan NIM 6670250102 dari kelas 1E. Oke, di sini pada video kali ini saya akan menjawab dan menanggapi kritik dari yang diberikan oleh Nirina. Oke, untuk pertanyaan pertama, mengapa aspirasi rakyat sering diabaikan padahal DPR mengaku bilang mereka itu sebagai wakil rakyat. Oke, saya menjawab pertanyaan pertama, mengapa aspirasi rakyat sering diabaikan? Karena anggota DPR itu lebih mementingkan partai, lebih mementingkan politik daripada mementingkan rakyatnya itu sendiri. Oke, fungsi representasi DPR itu sering berubah menjadi alat untuk mempertahankan kekuasaan, sehingga bukan memperjuangkan rakyatnya itu sendiri. Oke, untuk pertanyaan kedua, bagaimana cara rakyat beraspirasi dengan pemerintah jika DPR tidak mendengarkan rakyat, dan juga bagaimana dalam jangka panjang apakah rakyat masih bisa mempercayai DPR tersebut. Oke, pertanyaan yang sangat bagus. Untuk jawaban yang kedua, jika DPR tidak menjalankan tugas dengan baik, rakyat bisa menyampaikan aspirasi tersebut melalui media massa, media sosial, dan juga aksi damai untuk menekan pemerintah dan DPR agar mendengarkan suara keluh kesah yang disampaikan oleh rakyat tersebut. Dan dalam jangka panjang, apakah rakyat masih bisa mempercayai DPR itu tergantung kinerja dari DPR tersebut. Apakah kinerja mereka setelah di demo dari para rakyat, apakah semakin membaik atau semakin memburuk. Jadi mungkin itu. Oke, izin menanggapi kritik yang diberikan oleh Nerina. Oke, kritik dari Nerina itu, ya, pemerintah seharusnya menerima masukan atau aspirasi rakyat sesuai dengan urutan proses politik, bukan saat rakyat berbicara mereka malah sibuk liburan. Oke, itu yang sangat bagus. Kritik tersebut benar adanya. DPR dan pemerintah yang seharusnya tidak menutupi diri terhadap masukan dari rakyat, apalagi bersikap acuh ketika rakyat menyampaikan aspirasi. Dan kritik kedua yang diberikan oleh Narina yaitu ruang untuk menjalankan sosialisasi politik dan proses politik menjadi tertutup. Simbol yang katanya menjadi perwakilan dari DPR menjadi hilang atau hanya formalitas saja. Oke, menanggapi kritik kedua itu menggambarkan realitas yang cukup tajam bahwa simbol wakil rakyat ini terasa kosong. Benar, sosialisasi dan proses politik pun yang seharusnya membangun kesadaran rakyat justru terhambat oleh sikap elitis dan transaksional para anggota DPR tersebut. Mungkin itu saja yang bisa saya jawab dan bisa saya tanggapi. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup mahasiswa, hidup perempuan yang melawan.